Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya, alhamdulillah kita seharusnya bertemu dengan Ustaz Khairul Maktum. Sebetulnya saya pengen digantikan dengan Ustaz Rifat ya. Rifat pada Allah beliau juga tidak bisa hadir, tidak ada waktu. Ya. Akhirnya kita sama-sama membahas buku ini, Talbis Iblis bukunya, karangan Ibnu Jauzi. Ini bagus bukunya. Beliau adalah ulama ternama, termasyhur. Beliau hidup di era tahun 500 Hijriah. Ahli hadis ya. Bukunya sering dijadikan referensi oleh para banyak ulama, oleh banyak khatib mungkin, penceramah mungkin. Talbis Iblis dengan karangan Ibnu Jauzi. Kemudian di dalamnya biasanya bersanding dengan Syekh atau Ustadz Utsaimin. Baik, ini sebetulnya kalau kita baca ini mirip dengan bisikan-bisikan setan atau tipu daya setan atau perangkap iblis ya, tipu daya iblis dalam setiap kehidupan kita. Mulai dari bagaimana kita melaksanakan sholat, bagaimana iblis itu akan mengganggu kita. Ini kalau setiap habis sholat kita baca, masya Allah, banyak sekali. Ya. Baik, sekilas tentang Ibnu Al-Jauzi. Beliau adalah ulama yang lahir sekitar tahun 510 Hijriah. Beliau adalah dari kalangan orang-orang kaya pada zamannya. Kemudian beliau ayahnya meninggal ketika beliau usia 3 tahun. Dan alhamdulillahnya beliau dititipkan kepada bibinya, kemudian diberikan pendidikan tentang keilmuan, diserahkan ke dalam kita mungkin pesantren ya pada saat itu yang memang ternama di kalangan orang-orang salaf. Beliau atau Ibnu Al-Jauzi ini banyak dipuji oleh para ulama, baik oleh ahli sejarah ataupun oleh ahli hadis. Ibnu Khalid berkata, katanya di sini bahwa Ibnu Al-Jauzi merupakan ulama paling alim pada zamannya dan dia seorang imam dalam bidang hadis dan motivator ulung pada masanya. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan bahwa Ibnu Al-Jauzi ini mempunyai keunggulan dalam bidang ceramah. Dia kalau ngomong bagus, ceramahnya bagus ya. Dari sisi
tata bahasanya, dari sisi metodenya, dari sisi pemilihan kata-katanya luar biasa. Makanya Ibnu Al-Jauzi ini sangat masyhur pada zamannya, sehingga buku-bukunya ini menjadi referensi bagi para ulama hingga saat ini. Buku Talbis Iblis ini dimulai dengan, saya lihat di ininya ya, daftar isinya. Beliau memulai pembahasannya dengan perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah dan tetap berada dalam jamaah. Kemudian di bab 2-nya di sana ada celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Di dalamnya ada sabnya, ada celaan terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Kemudian ada bab konsisten di jalan ahlu sunnah. Kemudian ahli bid'ah terpecah belah. Kemudian di bab 3-nya adalah waspada terhadap fitnah dan tipu daya iblis. Di dalamnya bagaimana iblis itu atau setan itu mencoba untuk memfitnah atau mentipu daya manusia agar mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau jauh dari pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya juga dinyatakan bagaimana kita supaya terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Kemudian ini yang menariknya di dalam kitab ini, bahwa ahli bid'ah itu terpecah menjadi 73 golongan, 76. Di sini dibahas tentang ahli bid'ah dari aspek akidah. Di sana ada kaum sufisayah, ada ahli filsafat, ada kaum dahriyin dan sebagainya macamnya. Ada, ya ini dari sisi akidah ya. Ada yang batiniyah, ada kelompok Syiah mungkin ya, di dalamnya ada Syiah, ada Khawarij, ada Rafidhah. Kemudian di dalamnya juga nanti ada bahasan yang khusus tablis iblis terhadap para ulama dalam berbagai disiplin ilmu, diterangkan oleh beliau. Jadi kalau saran saya, kita akan sangat bagus kalau memiliki buku ini. Kebetulan buku ini tulisannya gede-gede Pak, hurufnya besar-besar, memang diperuntukkan bagi kita yang sudah sepuh ya. Sudah sepuh artinya untuk mereka yang memang siap-siap untuk menyongsong kehidupan di alam yang berbeda. Makanya ini hurufnya gede-gede Pak, hurufnya gede-gede, alhamdulillah. Baik, kita mulai ke bahasan yang pertama, yakni perintah berpegang teguh kepada sunnah dan tetap berada dalam jamaah. Kita diskusi aja ya, saya tidak satu arah, kita diskusi aja. Kalau memang ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Ditanyakan juga bukan berarti saya bisa jawab, nanti saya catat aja kalau tidak bisa ya. Baik, dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Umar Ibnu Khattab pernah berkhutbah di Jabiyah, kemudian dia pun mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah berdiri di hadapan kami, kemudian berkata, "Man arada minkum buhbuha al jannah falyalzam al jamaah, fa inna syaitana ma'al wahid, wa huwa minal itsnaini ab'ad." Barang siapa ingin mendapatkan tempat yang terbaik di surga, hendaklah dia tetap bersama jamaah, karena setan akan bersama orang yang satu, dan ia lebih jauh dari dua orang. Artinya orang berjamaah itu minimal dua ya, jamaah. Orang sholat berjamaah minimal dua orang.
sendiri itu tidak lebih baik, tapi diperintahkan oleh Rasulullah agar kita tetap dalam berjamaah. Kenapa kita tetap dalam berjamaah? Kalau berjamaah, sholat jamaah, kalau bacaan imam salah, ada yang benerin. Kalau kita sholat sendiri salah, nggak ada yang benerin. Baca Quran harus ada gurunya. Kalau salah ada yang benerin. Kalau baca Quran belajar sendiri, tidak ada yang benerin, rasa benar, maka di sanalah fungsi jamaah. Makanya terciptalah saling nasihat menasehati dalam kebaikan. Baik, hadis berikutnya ada dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini hidup di zaman Rasulullah. Beliau adalah sahabat yang pernah disabdakan oleh Rasulullah bahwa bacalah bacaan Quran itu sesuai dengan bacaan Ibnu Mas'ud. Ini beliau Ibnu Mas'ud yang sejaman dengan Rasulullah. Bahwa Rasulullah SAW pernah membuat satu garis lurus. Lantas beliau bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus. Sesudah itu beliau membuat garis lain di sebelah kanan dan kirinya, kiri dan kanan. Kemudian Rasulullah bersabda, ini adalah jalan-jalan yang tidak ada satupun darinya melainkan adanya setan mengajak kepadanya. Artinya jalan-jalan selain jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti merupakan jalan-jalannya setan. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Kemudian dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda bahwa umatku akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel, seperti sejajarnya sandal dengan pasangan. Artinya ini zaman Bani Israel, ini zaman umatnya Nabi Muhammad itu akan sama pak keteplok, ya, pak keteplok itu mirroring. Sehingga apabila ada di antara mereka yang melakukan perbuatan anonoh terhadap ibunya, itu akan sangat terang benderang. Artinya mereka udah nggak malu-malu. Niscaya di antara umatku akan ada yang berbuat demikian, ya. Allah alam, mungkin insyaallah di kita enggak, di tempat lain mungkin ada. Dan sungguh Bani Israel itu sudah terpecah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Tadi saya salah sebut, jadi sekarang yang benar adalah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah SAW? Maka beliau menjawab, yaitu mereka yang berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku. Kemudian hadis yang sama diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, dinyatakan bahwa ahlul kitab itu terpecah menjadi 72 golongan. Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongannya di dalam neraka, sedangkan satu golongannya adalah masuk surga, yaitu al-jamaah. Maka tadi berkaitan dengan hadis Rasulullah yang pertama, kita diperintahkan untuk senantiasa berada dalam jamaah, karena dalam jamaah itulah kita bisa saling menasehati kalau ada yang salah. Sehingga dalam hadis ini dinyatakan bahwa hanya orang yang berada dalam jamaah yang akan masuk ke dalam surga. Dan sungguh akan keluar dari umatku segolongan manusia yang hawa nafsunya sudah merasuki diri mereka, sehingga mereka seperti anjing gila
merasuki pengidapnya. Artinya orang itu terkena penyakit anjing gila. Anjing gila, orang sudah tidak bisa, ini diperumpamakan, jadi orang sudah tidak bisa lagi melihat halal dan haram. Bukan tidak bisa, ya mungkin ditutupi ya. Dia itu sudah ada ini halal dan haram juga nggak ada beda. Dia hantem kromo, halal haram bablas, namanya orang kena penyakit gila. Ini perumpamaan ya. Artinya mereka sudah tidak melihat lagi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi melihat aturan dari Rasulullah SAW. Mereka hanya mengikuti aturan-aturan hawa nafsunya. Ya. Ini mungkin sudah terjadi, kita terlihat sekarang ya. Quran tidak lagi tidak sesuai dengan zaman, segala macam, bahwa Al-Quran harus direvisi dan segala macamnya. Mereka sudah buta mata, buta hati, buta telinga. Kemudian dari Abdullah bahwa dia berkata sederhana atau tidak berlebihan dalam mengerjakan sunnah itu jauh lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam mengerjakan bid'ah. Nah ini kalau udah ngomongin bid'ah, otak kita larinya kemana? Ngomong bid'ah pasti yang ngomong ustadznya dikira apa istilahnya Wahabi, ya Wahabi. Bid'ah itu sebetulnya artinya apa? Nanti ada di bahasanya. Iya. Nanti ada bahasanya lebih lengkap seperti apa bid'ah itu. Kemudian dari Ubay bin Ka'ab berkata, berpeganglah pada jalan yang lurus dan as-sunnah, karena seorang hamba yang berada di jalan yang lurus dan sunnah itu mengingat Allah yang Maha Pengasih, lalu kedua matanya pasti menangis karena takut kepada Allah. Sungguh dia tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka, dan sungguh sederhana di jalan yang lurus sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh dalam menyelisihi keduanya. Artinya menyelisihi Quran dan sunnah. Kemudian dari Asim, dari Abul Aliyah, ini mereka para sahabat, para ulama salaf. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada ajaran yang pertama yang dipegang oleh para sahabat dan orang-orang sebelum terpecah belah. Ya, ini beliau mengacu kepada hadis yang sebelumnya, yaitu mereka yang selamat adalah mereka yang berada di atas ajaranku dan ajaran para sahabat. Bahkan diriwayatkan oleh Abu Sufyan bahwa sesungguhnya Ahlus Sunnah itu sebetulnya sedikit, sehingga beliau berkata, kalau di sebelah barat ada ahli sunnah, tolong informasikan ke saya. Kalau saya tidak bisa ke sana, tolong titip salam bahwasanya kami bersama dengan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian ada ulama Ayyub berkata, di antara kebahagiaan pemuda dan orang ajam adalah, ajam itu maksudnya bukan orang Arab, ialah apabila Allah membimbing keduanya untuk belajar dari ulama sunnah, ulama ahlus sunnah. Artinya apa? Kita orang itu sangat beruntung kalau orang bukan Arab itu kan orang yang tidak tahu tentang ilmu agama ya, dalam tanda kutip. Akan beruntung orang-orang yang semacam itu, atau misalkan orang yang baru masuk Islam, orang itu akan sangat beruntung apabila dia belajar langsung kepada Ahlus Sunnah. Sangat beruntung sekali.
Maka kita senantiasa harus belajar agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang Ahlus Sunnah. Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, saling berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada Ahlus Sunnah, karena mereka adalah orang-orang asing. Yang tadi bahwa karena orang Ahlus Sunnah itu sangat sedikit sekali, maka agar berbuat baik, dari sini Abu Sufyan mengatakan agar berbuat baik kepada Ahlus Sunnah karena mereka sedikit. Kita juga kalau melihat kondisi sekarang, banyak orang-orang yang mengajak kepada sunnah atau kepada berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah dan para sahabatnya itu sangat sedikit sekali, ya, sangat sedikit sekali. Maka Imam Syafi'i pernah berkata bahwa jika aku melihat laki-laki ahli hadis, maka ia akan seakan-akan melihat sahabat Rasulullah. Artinya apa? Orang ahli hadis ini adalah orang yang senantiasa melaksanakan keilmuan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Ditutup dalam bab ini dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya dalam jiwa Rasulullah SAW itu terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu sekalian. Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masuk ke pertanyaan Pak Haji Herman tadi, celaan terhadap ahli bid'ah, terhadap bid'ah dan ahli bid'ah. Sebelum kita berangkat ke sana, kita coba untuk berpositif thinking dulu bahwa bid'ah dan bid'ah di sini adalah bukan menjelekkan sesuatu perbuatan yang dalam tanda kutip sebetulnya banyak ikhtilaf. Saya bilang ikhtilaf, ya. Karena apa? Karena celah-celah ikhtilaf inilah yang sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan sunnah Rasulullah, agar mereka bisa mengadu domba sesama Muslim. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia menuturkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak ada padanya, maka ia tertolak. Kemudian dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man raghiba an sunnati falaisa minni." Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Kemudian itu boleh nggak kalau misalnya kita koreksi? Baik, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Ya, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Hal-hal yang baru secara bahasa, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan semua bid'ah itu sesat, oh berarti speaker juga sesat dong kalian menggunakan speaker, sesat dong kalian menggunakan sajadah, zaman Rasulullah nggak ada sajadah, sesat dong menggunakan apa lagi. Itu secara bahasa, ya, baru, sesuatu yang baru secara bahasa. Tetapi bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah di sini adalah min amrina, dari urusan kami.
Urusan apa Rasulullah? Urusan dunia kah? Urusan agama? Tentunya urusan agama. Kenapa bukan urusan dunia? Karena ada hadis yang lain. Ketika salah satu sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah. Rasulullah, saya ingin melakukan pembuahan serbuk gitu ya, apalah dalam ilmu perkebunan. Jadi serbuk silang-silang itu, Rasulullah menyarankan, ya udah kamu pakai yang ini deh. Tiba-tiba pada hari haknya, artinya pada saat panen, Rasulullah, pilihan Rasulullah mati semua nih, nggak bagus semua. Disitulah Rasul bersabda, antum a'lamu bi umuri dunya. Anda lebih tahu dengan urusan dunia Anda. Jadi urusan dunia sebetulnya diserahkan kepada ahli dunia. Urusan agama diserahkan kepada Rasulullah SAW. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah di sini adalah hal-hal yang baru mengenai peribadahan kepada Allah. Ya, hal-hal yang baru, yang tidak laisa min amrina, bukan dari aku, ya, kata Rasulullah. Itu jadi bukan koleksi, ya. Kalau koleksi kan sesuatu yang bagus dilihat, ya. Bukan, ya, bid'ah itu sesuatu yang baru. Nah, ngomongin speaker, apakah ini bagian daripada ibadah? Bukan. Apakah sejadah bagian dari ibadah? Bukan. Kenapa? Karena kalau nggak ada sejadah, kita bisa sholat, ya. Seperti itu. Jadi ada yang dalam tanda kutip bukan menyepelekan, nyinyir, istilah kerennya itu nyinyir kepada ahli sunnah, ya, yang mengatakan bahwa bid'ah, kalau itu kalian bid'ah semua. Betul, secara bahasa kita bid'ah semua, secara bahasa. Kita ini kan ketimurannya itu terlalu melekat. Iya. Jadi antara agama dengan ketimurannya itu hampir-hampir ketimurannya mengalahkan agama gitu. Jadi kan seperti itu kan. Coba kalau misalnya ada yang ngomong bid'ah aja, langsung ada yang merah mukanya, tersinggung gitu kan. Iya. Padahal kan sebetulnya hanya kata-kata biasa aja kan sebetulnya itu. Betul. Ya enggak? Jadi yang ini sebutan temanya di sini, cuman nggak apa-apa kita. Jadi yang terjadi adalah gini. Misalkan apa ya? Kunut deh, ya, kunut deh. Kunut ada yang membid'ahkan, ada yang tidak membid'ahkan. Ya, kunut deh ya. Ada yang membid'ahkan, ada yang tidak membid'ahkan. Semua dua-duanya ada hadisnya. Sementara para ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, damai-damai saja mereka. Kenapa kita yang ribut? Ya enggak? Ketimuran tadi itu. Kenapa kita yang ribut? Yang satu kunut, yang satu tidak kunut, bikin masjid sendiri. Pisah lagi. Jamaah dibedain lagi. Ini kan makanya di sini dinyatakan sangat bagus sekali karena gini. Orang bid'ah itu, ahli bid'ah itu, mereka akan sangat mempertahankan pendapat mereka, ya, akan sangat mempertahankan pendapat mereka di ini. Cuma jadi kelocet jadinya kita. Jadi apapun informasi yang masuk ke dia itu tidak akan pernah masuk ke dia, ya. Itu salah satunya. Jadi kalau seandainya ada orang yang seperti itu susah dimasuki, berarti ya udah, Allah aja nggak maksa kan.
Bahkan Rasulullah pernah ditegur oleh Allah. Engkau bisa memberi, engkau hanya bisa ngasih peringatan, engkau enggak bisa ngasih hidayah. Hanya aku yang bisa ngasih hidayah. Ini urusannya panjang lagi sebetulnya nih. Ini masalah akidah juga. Bukan berarti hidayah itu tiba-tiba datang. Enggak. Semua ada hidayah. Bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam yang masuk Rasulullah, sedangkan Abu Thalib tidak masuk Islam. Karena Umar bin Khattab ada usaha untuk mencari tahu, kok adekku seneng sama agama, kok ada baca Quran, surat Maryam, bagaimana kok isinya bagus, ya, ada usaha. Ini melenceng jadinya ya, melenceng. Cuman saya baru dapat, jadi gini, bagaimana Allah itu akan memberikan hidayah atau memberikan hidayah, memilih ya, istilahnya Allah itu, aku akan memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Saya umpamakan seperti ini, Pak. Di sebuah perguruan tinggi itu dibuka kelas, ya, yang dibutuhkan hanya 40 orang, yang daftar 1000 orang. Kemudian dari 1000 orang itu yang lolos masuk kriteria itu hanya 100 orang, termasuk setelah ujian segala macam yang lolos 100 orang. Yang 900 tidak masuk kriteria. Yang dibutuhkan 40 orang. Pertanyaannya, apakah kampus itu akan memilih 900-nya? Tidak. Ya, kampus itu hanya akan memilih yang 100. Gak mungkin ujuk-ujuk orang itu akan milih yang 900 yang tidak masuk kriteria. Ya, bibit unggul. Itu konsep manusia. Artinya dari 100 orang yang sudah masuk kriteria Allah inilah Allah akan memilih suka-suka Allah dari 100 ini yang saya mau kasih si A, si B. Artinya orang-orang yang sudah masuk kriteria Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep manusia. Konsep Allah, ketika orang itu bertindak, Allah sudah tahu nih dia mau, ya kan? Dia akan berbuat baik ke depan, itu Allah sudah tahu. Seperti GPS ya, di GPS mobil ya, sekarang Gmap ya, kalau jalan-jalan itu, wah macet nih, merah merona, macet ini, itu pakai GPS, itu manusia. Allah GPS-nya lebih bagus, ya. Sebelum manusia Allah sudah tahu, ini manusia bakal dapat melakukan perbuatan jelek nih. Allah turunkan malaikat untuk meluruskan, ya. Turunkan ujian. Baik, kembali ke sini. Pada suatu hari, ini ada hadis mengatakan pada suatu hari Rasulullah SAW mengimami kami selesai sholat. Beliau menyampaikan nasihat yang amat dalam sehingga membuat mata kami menangis dan hati kami takut. Lalu seseorang berkata, ya Rasulullah, ini kayak nasihat pembesar kami. Kemudian Rasulullah kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpinnya, meskipun pemimpin kalian itu adalah seorang sahaya Habasyah,
artinya pemimpin yang ya orang sahabat yang tidak berpendidikan, ya mungkin di zamannya seorang Hamzah itu tidak berpendidikan pada zamannya, itu meskipun orang seperti itu kita harus taat. Saat ini misalkan Sambo jadi pemimpin, kita harus taat. Oh ya, di sini juga, di sini kan Muslim ya. Seandainya satu Muslim dan dia, seandainya satu Muslim kemudian jadi kita tidak ada ketaatan atas perbuatan yang menyuruh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini dituliskan itu yang diperselisihkan, yang kemudian aku dan sunnah khulafah rasyidin, dan gigitlah sunnah Rasulullah dan sunnah khulafah rasyidin itu dengan geraham, bukan gigi seri ya, gigi seri cepat lepas, geraham kuat sekali, sangat kuat. Perkara yang diadakan, sebenarnya setiap perkara yang diadakan itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini hadisnya, ya. Hadisnya kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Menjelang agak bisa, saya mungkin sebanyak yang harus dibahas. Yang jadi bid'ah yang dimaksud di sini adalah salah satunya adalah ada kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidhah, Jabariyah. Ya, bukan orang yang melakukan kunut dan tidak kunut. Ya, ini yang harus kita waspadai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.